Teman-teman sekalian, sahabat ide sejuk, dua sesi sebelumnya itu kita sudah membahas yang pertama tentang bagaimana menggunakan 6 indera. Terus yang kedua kita ngomong tentang pentingnya riset atau studi tentang apa yang mau kita tulis. Nah, hari ini kita ingin ngobrol sedikit terkait dengan pentingnya menentukan fokus. Kenapa pentingnya menentukan fokus sejak awal? Supaya penulis benar-benar terkonsentrasi menulis tentang satu hal. Karena acap kali penulis-penulis pemula itu belum menentukan fokus, tapi mereka sudah mulai menulis. Dalam proses menulis, mereka akan menemukan kesulitan. Kira-kira apa lagi yang mau ditambah, apa lagi yang mau dikurang. Dia bingung. Karena memang dia tidak menentukan fokus sejak awal. Terkait dengan fokus itu, sebetulnya kita ngomong tentang pentingnya membuat batasan-batasan. Karena kita tidak bisa menulis semua hal dalam satu waktu. Kita perlu membatasi diri untuk menulis hal-hal tertentu. Saya akan berikan contoh. Misalnya kalau kita menulis tentang batik, oke? Nah, batik itu temanya sangat luas. Pertanyaan berikut, apa yang mau ditulis dari batik? Apakah sejarahnya, proses pembuatannya, bahan-bahan pembuatannya, filosofinya, atau apa? Setelah memilih salah satu di antara pilihan-pilihan itu, kemudian kita bisa mencari lagi, kita mesti membatasi lagi. Supaya apa? Supaya lebih terfokus. Ya, lebih terfokus. Misalnya kalau kita milih sejarah batik. Oke, sejarah batik. Tetapi sejarah batik yang mana? Oke, saya memilih sejarah batik Pekalongan misalnya. Oke, saya pilih sejarah batik Pekalongan. Itu berarti sekarang kajian saya makin sempit. Topik kajian saya makin sempit, ya. Dan ini membantu saya sebagai penulis untuk mengeksplorasi lebih jauh, menggali lebih jauh terkait dengan batik untuk daerah Pekalongan. Kadang-kadang penulis pemula itu akan merasa bahwa wah, kalau sudah semakin sempit, sudah semakin dibatasi, jangan-jangan saya tidak punya bahan ini. Sebagai contoh, misalnya kalau diberi batasan 1.500 kata. Nah, saya sering temukan penulis pemula yang kebetulan saya bimbing, mereka bilang, wah ini kalau sudah dibatasi seperti ini, bisa nggak ya kami menulis dalam jumlah kata minimal seperti itu? Ini cara berpikir yang saya yakin sekali ada juga di antara penulis-penulis pemula yang lain. Ya, dia akan berpikir bahwa ini kalau sudah semakin sempit, jangan-jangan saya kehabisan bahan untuk menulis. Ternyata tidak. Orang yang melakukan studi atau mereka betul-betul masuk ke dalam wilayah misalnya seperti Pekalongan dan dia menggali informasi banyak hal tentang itu, ternyata 1.500 kata itu terlalu singkat bagi dia. Nah, godaan dari penulis pemula adalah mereka ingin menulis semua hal dalam satu waktu. Ini godaan besar sekali. Penulis pemula itu ya mereka ingin bagaimana kalau misalnya selain sejarah kami nulis juga tentang filosofinya. Selain filosofi, kami juga mau nulis juga tentang motif-motifnya, misalnya gitu. Jadi dia ingin masukkan semua hal. Itu boleh. Tetapi ingat, fokus utama kita adalah tentang sejarah. Yang tadi ada motif, ada filosofi, itu presentasinya kecil sekali yang bisa kita masukkan hanya sebagai tambahan-tambahan informasi. Tapi fokus kita pada sejarah. Itu godaan besar sekali yang sering saya temukan pada penulis-penulis pemula. Rekan-rekan, kalau menentukan fokus itu, anjuran saya sebaiknya teman-teman berdiskusi dengan teman dekat, berdiskusi dengan orang yang paham tentang hal itu, supaya waktu kita menulis, fokus yang kita pilih itu benar-benar belum banyak orang yang tulis tentang itu, ya. Belum banyak orang yang perhatikan tentang hal itu, tapi kita memperhatikannya. Saya ingat salah seorang antropolog namanya Catherine Ellerton. Dia itu menulis tentang kain tenun di Manggarai. Dia tahu bahwa sebelum dia menulis tentang itu sudah banyak orang atau peneliti atau antropolog yang menulis tentang motif atau simbol atau sejarah di balik kain-kain tenun. Tapi kemudian Catherine ini dia lihat ini ada satu bagian yang belum banyak dibahas orang, yakni bagaimana kain tenun itu dipakai dalam keseharian
dan dia seolah-olah menjadi kulit kedua bagi masyarakat. Kenapa demikian? Karena Catherine lihat ternyata dalam siklus hidup orang Manggarai itu di Flores bagian barat, itu seluruhnya pakai sarung. Mulai dari anak itu kecil, lahir, sampai orang meninggal pakai sarung. Dan bahkan Catherine bilang bahwa dalam tulisannya dia bilang bahwa anak kecil itu bahkan dia bisa tahu orang tuanya mana, ya, dengan mencium aroma sarung itu. Karena di sarung itu dia tidur di situ, dia juga pipis di situ, ya, anak kecil. Terus kalau misalnya dia tidur malam dan dia sakit di sana, orang tua pakai sarung. Sarung itu menghangatkan. Jadi sarung itu dipakai terus. Waktu mereka mandi di kali, mereka pakai sarung. Jadi Catherine melihat bahwa ini saya mesti nulis tentang ini. Jadi bagi dia sarung ini selalu nempel di badan, ya, nempel di badan. Jadi dia mengambil fokus bahwa oke, saya mau nulis tentang sarung ini semacam kulit bagi masyarakat. Ya. Kulit yang nempel terus sejak orang lahir sampai dia meninggal, dia tetap menggunakan sarung. Nah ini banyak orang tidak melihat hal itu, tapi Catherine melihat hal itu. Penting sekali kita bikin studi sebelumnya, kemudian baru kita memilih fokus kita kemana. Nah waktu orang membaca tulisan kita, mungkin banyak orang yang terkaget-kaget. Oh ternyata itu menarik juga ya kalau ditulis seperti itu. Nah disitulah pentingnya sejak awal kita menentukan fokus untuk tulisan kita. Jadi pertama tentu kita akan memilih tema apa, kita menulis tentang tema apa, jelas itu. Kemudian kita batasi, berikan batasan-batasan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang mau saya tulis dari itu? Jadi diberi batasan-batasan, dan yang berikut kita langsung menentukan, oke, dari seluruh batasan saya akan menentukan fokus saya ini. Ya, fokus tulisan saya. Oke. Satu hal lagi yang ingin saya tambahkan, ini yang sering dialami oleh para penulis pemula. Jadi penulis pemula itu bilang begini, saya ingin nulis tentang ini, tetapi saya juga ingin nulis tentang ini. Jadi sebelum dia menulis itu sudah ada banyak sekali ide yang mau dia tulis, dan dia bingung memilihnya. Anjuran saya sederhana bagi teman-teman yang mengalami hal itu. Pertama, kalau ada banyak ide di kepalamu tentang topik yang Anda tulis, ditulislah di dalam satu catatan kecil, ya. Tulis poin-poinnya yang ada di benak kalian. Kemudian kita tentu memilih dari sekian banyak, kita pilih salah satunya. Nah, tapi kalau misalnya sudah memilih salah satu, terus masih ada godaan untuk menulis hal lain, maka harus diputuskan sejak awal. Saya hanya menulis tentang ini. Yang lain akan saya tulis, tapi di tulisan-tulisan lain. Masih ada kemungkinan, masih ada waktu untuk menulis topik-topik lain yang ada di situ. Oke, rekan-rekan sekalian, selamat mencoba, terus berlatih. Jika ada kesulitan atau ada tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol lagi untuk sesi berikutnya, dan kita jadikan bahan untuk obrolan kita. Selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih.